Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. A few moments later. Pemeriksaan TRIS digunakan untuk melihat optik foramen, yaitu jalur keluarnya saraf optik dari mata menuju ke otak. Pemeriksaan ini umum dilakukan kepada pasien dengan indikasi klinis nyeri di bagian mata atau di bagian wajah atas akibat benturan atau kekerasan fisik. Pada video kali ini kami akan melakukan simulasi pemeriksaan pada pasien laki-laki yang dicurigai adanya fraktur di bagian orbita akibat kekerasan pada mata anda. Di sini saya membawa surat rujukan dari puskesmas. Baik Bapak, mohon ditunggu sebentar, saya akan melakukan registrasi pengecekan terlebih dahulu ya. Baik Bu. Permisi, saya ingin mengantarkan surat registrasi pasien. Terima kasih. Selamat pagi Bu, permisi. Oh iya, baik. Terima kasih ya, akan saya lakukan pemeriksaan. Sebelum pasien memasuki ruang pemeriksaan, radiografer terlebih dahulu melakukan persiapan alat dan ruangan. Tahap ini penting untuk memastikan semua peralatan dalam kondisi siap pakai serta untuk meminimalkan waktu tunggu pasien di dalam ruang radiografi. Atas nama Bapak kami, bisa mengikuti saya ke ruang pemeriksaan ya? Permisi Bapak. Sebelum pemeriksaan dimulai, radiografer melakukan verifikasi identitas pasien untuk memastikan data sesuai dengan surat rujukan. Raffi, dengan umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan indikasi nyeri di bagian mata bagian atas, apa benar Bapak? Benar. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya izin bertanya, apakah sekarang Bapak menggunakan benda yang berbahan logam, mungkin seperti kacamata yang sedang Bapak gunakan? Radiografer juga memeriksa dan memastikan pasien tidak mengenakan benda berbahan logam seperti kacamata atau perhiasan karena dapat menimbulkan artefak pada hasil citra. Setelah identitas dan kesiapan pasien terverifikasi, pasien dipersilakan masuk ke ruang pemeriksaan. Bapak Raffi mohon untuk ikuti instruksi saya. Bapak Raffi silakan tidur. Radiografer membantu dan mengarahkan pasien untuk naik ke atas meja pemeriksaan dan mengarahkan agar berbaring dalam posisi semi-prone. Radiografer meletakkan kaset berukuran 24 x 30 cm di atas meja pemeriksaan. Di sebelah sini Bapak, untuk tangan kanannya berada di belakang. Pipi dan dagu pasien menempel pada meja sehingga AML tegak lurus terhadap meja. Kepala pasien dirotasikan sekitar 37 derajat ke sisi yang sakit sehingga mid-sagittal plane dan IR membentuk sudut 53 derajat. Setelah posisi pasien sesuai, radiografer mengarahkan CR tegak lurus terhadap kaset. Central point diatur pada midline inferior orbita. Kolimasi disesuaikan menjadi sekitar 10 x 10 cm. Terakhir, radiografer menempatkan marker. Bapak, setelah ini akan dilakukan eksposi, mohon untuk Bapak tidak bergerak ya. Setelah posisi pasien sesuai, radiografer menuju ruang eksposi untuk mengatur parameter eksposi. Radiografer mengatur parameter eksposi dengan KIVI 70 dan MAS 20. Setelah eksposi pertama selesai, radiografer meminta pasien untuk merotasikan kepala ke sisi berlawanan. Pemeriksaan RIS dilakukan 2 kali pada sisi kanan dan kiri untuk perbandingan hasil citra. Bapak, ini pemeriksaannya sudah selesai, bisa ditunggu di ruang tunggu ya Bapak untuk melihat hasilnya. Baik Bu. Radiografer kemudian meninggalkan ruang pemeriksaan dan menuju ruang radiofotografi untuk melakukan pembacaan serta evaluasi hasil citra. Permisi Ibu, saya izin mengantarkan hasil pemeriksaan pasien atas nama Raffi. Baik, terima kasih ya. Radiografer kemudian memasukkan identitas pasien ke dalam komputer sebagai tahap awal sebelum melakukan pembacaan citra. Setelah citra muncul di layar, radiografer dapat melakukan penyesuaian seperti mengatur kontras, brightness, serta memperbesar area tertentu untuk membantu evaluasi citra. Jadi pada pemeriksaan kali ini, kita melakukan proyeksi PL karena proyeksi PL lebih dianjurkan karena lebih dekat dengan image brain.
Kami juga mengekspos bagian kanan dan kiri orbita agar dapat membandingkan kedua hasil tersebut. Jadi sekarang kita lihat hasil citra dari pemeriksaan orbital wall spread Pareto orbital oblique atau RISMIC. Berdasarkan kriteria radiografi, hasil citra ini tergolong baik dan optimal karena memenuhi 3 aspek utama, yaitu anatomi, posisi, dan eksposi. Dan yang pertama dari segi anatomi. Jadi dari segi anatomi terlihat kedua optik foramen secara bilateral tanpa adanya distorsi. Selain itu, lateral orbital margin juga tampak jelas di kedua sisi. Untuk yang kedua dari segi posisi, yaitu di mana posisi pasien sudah tepat ditunjukkan dengan optik foramen interkoneksi pada kuadrat luar bawah orbita. Hal ini menunjukkan bahwa rotasi kepala dari sudut anotasi MSP atau mid-sagittal plane dengan image receptor sudah sesuai, yaitu sekitar 23 derajat. Untuk yang ketiga dari sisi eksposi, kualitas dan densitas gambar atau brightness-nya baik sehingga optik foramen dan kanal optik dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, tepi tulang tampak tajam dan tidak ada tanda pergerakan selama eksposi. Dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan RIS ini normal, tidak ada ditemukan fraktur atau kelainan tulang pada orbita. Kemudian pada kasus trauma dengan kekerasan fisik seperti ini, pemeriksaan RIS juga dapat membantu dokter untuk meningkatkan kemungkinan fraktur dan memastikan saraf optik dapat dalam kondisi baik.